Ya kemarin ibu habis ketemu sama ibu jadi lihat. Gitu ya ibu. Habis ngapain ibu ketemu itu? Cipika-cipiki ya? Ya melepas rindu lah. Melepas rindu. Sekarang udah dinas lagi bu? Iya dinas lagi. Ya ampun ibu, setiap sekarang hari Jumat ya? dinasnya. Apa? Dinasnya kemana sekarang? Masih di Bandung. Loh. Masih di Bandung. Berarti pulangnya itu seminggu sekali? Iya, 1 minggu lah. 1 minggu. Ya sempetin pulang gitu. Gitu. Ibu kangen nggak sih bu? Ya kangen sih namanya juga. Gimana ibu profilnya? Gitu aja tanya. Ibu gak takut bu LDR gitu bu? Takut sih. Oh, nggak sih kita kan gimana ya? Percaya gitu loh. Tapi loh bu, kebanyakan bu yang LDR. Tapi loh, di situ laki-laki semua. Siapa tahu? Ada yang tidak mungkin ibu. Suami ibu kan bawa handphone. Ya apa sih? Kalau gak gitu, suka sampai jenis gimana ibu? Sekarang musuh loh bu kayak gitu bu. Tidak pasti itu. Akhirnya aku kayak tanya jawab. Jadi berarti Oke ya. Oke, ibu mulai ya. ini udah ngintip tolong tutup dong Vita. Vita, tolong tutup. Ada yang ngintip. Pincerut. Sebelumnya ini mana absensinya? Absensi? Iya. Mbak Sekretaris sekretaris absensi. sama dosennya sama ya sekretaris. Sebentar ibu. Oh salah dokumen. Salah dokumen. Enggak jatuh. Kayak jatuh kan nanti sakit. Loh, itunya mati bu LCD-nya. Ya belum saya Bukan, biasanya ada tulisan asapnya itu gak ada. Oh, nyalain lagi bu. Ya, saya absensi dulu ya. Ya udah terserah itu. Enggak berdoa dulu bu. Belum kan belum mulai belajar. Iya sih. Ya siapa tahu berdoa dulu ibu. Parasita. Iya. Iya, toh. Hadir ibu. Hadir Dinda Aulia. Gak masuk bu, kebanjiran kemarin. Dari kasihan ya. Iya kasihan ibu. Revalina. Hadir dong bu selalu. Fans berat ibu. Tidak Mirza. Gak masuk bu. Ini apa nggak masuk alasan? Tutor, bikin tutor buat Joko bu. Oh, Dapat job. Indah. Suci. Indah Suciati. Hadir bu. Iya. Sudah benar kan bu absensi saya? Ya sudah benar. Siapa sih yang nulis itu kok? Ibu gak tahu. TU nya Nasari ya bu? TU nya itu Iya, Nasari bu sama Udah ini kayak ngeves gitu Nasari ya. makanya sampai tayu. Sekarang udah bener kan? Iya. Benar. Iya Pici bagian. Risma. Risma siapa? Itu temannya Foni itu ya bu? Iya. Gak masuk bu. Satu circle itu menemani Rosdiana balet. Foni juga gak masuk dari Gak masuk ibu. Rosdiana juga gak masuk Iya ya. gak masuk. Sama Dwi. Ya ampun, circle ini gak Iya masuk satu semua. circle itu kesepakatan semua bu. Solid. Circle solid. Solidaritas itu nomor 1 bu. Saya apa ya? Iya bu. Apa aja bu. Diva Olivia. Hadir ibu. Diva Permata. Gak ada ibu. Izin atau sakit atau Izin. Itu menikah saudaranya. Oh, ya. Jangan lagi dulu ibu. Kirain udah menikah dini gitu loh. Bukan ibu nikah ini. Madura dong. Laila Masjidun. Itu pulang kampung di Madura. Oh di Madura. Iya pulang kampung. Adanya ada hajatan.
Bu. Nggak ada keterangan soalnya. Rizka Rahma. Hadir. Laura Siobi. Saya Bu. Banyak nggak hadir ya. Iya. Tapi saya selalu hadir Bu. Emang kamu itu kok nggak pernah absen. Iya, selalu di hati ya Bu. Saya udah berjalan sama Vinta Ibu biar nggak ngobrol terus. Kemarin kan Ibu gak suka. Vinta sekarang kayaknya lagi sibuk ngerjain sesuatu deh. Iya Ibu. Lagi bad mood itu Bu, lihat lah mukanya Bu. Bad mood itu Bu. Kalau bisa merana. Memikirkan pekerjaan cowok. Jadi saya mulai ya. Iya Ibu. Belum mati gak sih Bu? Bu belum di Biru ini. tolong bibir banget saya. Indah. Oh Ibu gak tahu kan Bu? Ya. Itu ya, oh doang. Oh udah. Aku tidak sama gak sih? Iya udah biru udah. Sabar ya Bu. Aku kerjanya berpikirnya ini ya. Jadi dibantu apa enggak Bu? Ya. Udah Bu, ini udah. Oh baterainya habis. Bisa kok. Udah bisa. Tadi Itu loh. Baru telat aja. hijau Bisa nggak Bu? bisa. Bisa kok Bu. Apa itu tetap kalau Mas? Waalaikumsalam. Ini Bu Nadif telat Bu. Hukum. Suruh joget digoyang Bang. Goyangannya harus dihukum. Harus saya Bapak dulu. Sini dulu. Ayo saling saya sama Ibu Guru. Oh, bukan murid. Gitu ya. Salim. Loh kok gitu? Salim sama Bu Guru. Dihukum. Hukum. Telat deh. Sini kamu maju sopan ya. Salim. Ayo kita bahas sopan ya. Ayo maju dulu. Nggak mau ngerjain Ibu Guru kamu ini. Salim dulu. Salim. Harus sujud apa Ibu? Sujud tak perlu. Menyatakan perasaan nggak apa-apa. Cepat kok. Salim. Syuting. Ayo Salim. Ayo. Bu, ini apa hukum Bu? Suruh gini tuh tangannya gini. Kaki wek Bu. Siswa tidak terhadap. Kita Bu ya. Terlambat 30 menit. Kamu ngapain aja di luar? Hah? Perasaan Ibu masuk belum 30 menit Bu. Loh, Kajian di kampung. Ngomong gitu gak pakai sarung. Lo kan sudah saling di pondok. Oh, Salim dulu. Salim itu bahasa apa? Salim itu bahasa apa? Ganti baju. Emang kebanyakan anak pada hitung ya? Iya Bu, pungli. Salim dulu, Salim. Hukum Bu. Angkat telinganya. yang pertama kamu gawean Ibu. Bu, suruh baca. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ad-Duha Bu, Ad-Duha. Ayo Bu. Katanya anak pondokan Bu. Atin. Semuanya besok habis 30 full. Kamu bisanya apa? Saya tanya. Yasin. Ayo. Audu. Ayo. Yasin. Anas. Dapat sila. Loh, katamu itu kajian agama. Doa agama ke PPKN itu beda jauh loh. Ayo. Agama katanya anak pondokan. Ad-Duha. Loh, gimana ini? Kamu ini KWA saya, KWA ketua kelas, saya tanya Sudah ketua Bu, coba saya tanya ketua kelas sama tadi di mana? Gak tahu Bu loh, gitu. Sudah Bu, cuma gagal. Bu, suruh baca terus hapus up. Sekarang kamu maunya gimana? Ayo kamu maunya gimana? Gimana? Nggak boleh. Nggak fair itu Bu, nggak fair. Ayo gimana? Kamu ini ya, padahal kalau peraturan ibu itu gak boleh pakai hoodie. Tapi kalau pakai hoodie gimana? Dingin Bu, kemarin saya Ini dingin. gimana mata saya kemarin sering. Sangat bisa bawa kaos. Tuh. Loh, kalau kaosan Bu kan nggak boleh pakai kaos Ibu. Oh iya Pakai kan kemeja. itu. Harus pakai kemeja Ibu. Gimana itu Ibu? Yes, kamu jangan ngomong aja, Revo, kamu kalau tadi gitu. Saya mau disalahin Bu. Dia ya sama nanti dia aku kau anak bagus sama ayo. Itu kan panasnya Bu.
Bukan, Bu. Bawa Saya tas, Bu. pasangnya, Bu. Bu, suruh baca surat. Surat aktif. Ayo gimana? Bukan gimana anak-anak. Ayo adu sama ibu juga sekalian baca. Ayo kamu mau gimana lagi? Surat dua di sini. Tutorial Ibu, tutorial kedua. Iya, Bu. Ayo kamu mau gimana? Sholat jenazah. Loh, ya. Kamu yang jadi jenazah ya. Apa Juk? Itu bukan pelajaran agama, kenapa sholat jenazah? Ayo. Ada surat. Loh, kamu mana apa lo? Cepetan, Bos. Durasi. Ayo. Terserah. weh. Surat. Terserah. Surat mana? Al-Baqarah. Asmaul Husna. Ayo ya. Sembilan. Kalau katanya anak pondokan. Asmaul Husna aja nggak hafal itu. Katanya anak apa? Katanya Orang mau katanya husna. katanya mendoakan diri kepada Allah Ibu. Bohong, Hoax, Bu. Kamu isi kajian apa sih? Materi kajianmu apa? Saya tanya. Tentang apa pacaran ya? Tentang Loh, kan, jangan langsung jawab. Pasti alasan. Saya itu mudah kayak kamu. tentang itu. Tentang apa? Loh, Tentang hari malam 21. loh, Bang, bahasa itu apa? Nanti malam 21. Iya. Ya, loh, Ibu nggak tahu. Ibu nggak puasa ya. Iya, lagi hamil muda. Berapa bulan Ibu? Berapa bulan? Berapa bulan? Kemarin minggu itu ya. Saya Sekarang mal dong Bu. iya, saya Mana Ibu kok saya nggak lihat mal? saya di rumah lah. Habis itu saya pulang, saya mual-mual terus sampai saya itu curiga loh. Kok kamu mual-mual? Ayo siapa gitu ya Bu? Ayo kita ke dokter aja terus kata dokter lagi mengandung. 3 minggu. Jawab Itu aja. cantik ya. Belum kau masih 3 minggu. Belum Tadi saya. Bu namanya siapa? Masih belum tahu sih. Ada hobi-hobinya. Udah ada. Dia sering terlambat. Ayo gimana ini? Ayo Bu. Pakai jeans, pakai hoodie kamu ini ya. Berdiri tegak ya Bu, suruh berdiri tegak baca surat. Ya Bu. Cepet. Baca proklamasi. Loh, saya lo bukan pelajaran PPKN. Sumpah pemuda wes Bu. Ini pelajaran apa sih, Bu? Loh, ayo baca. Yang keras. Sholat, bebas. Oh, Ya wes itu suruh mengertikan apa yang dimaksud tentang Allahumma sih Bu. loh, kan. Secara definisi tata kelola sendiri adalah teknik untuk menata bagian daripada humas. Humas adalah hubungan masyarakat. Maka ini adalah mengelola tentang hubungan masyarakat bisa lebih Sama itu pengertiannya. Gimana ini anak-anak? Kesibukan apa? Suruh berdiri aja di situ Bu sampai pelajaran lebih selesai. Gimana ini? Kakinya Ibu kenapa? Ya sakit, mungkin bengkak. Masih 3 minggu belum makan. Gimana ini? Nah, terus Bu itu baca surat Musa kan buatan nyidam. Itu ada kita. Nyidam lo hukum dia ya Bu. Ayo. Ayo Bu, gimana jangan ini? marah-marah nanti anaknya seperti hobi. Suruh skot jam Bu. Iya skot jam. Kamu bisa skotjam? Gak bisa, Bu. Kayaknya sakit di sini. Loh kok sama? Ayo enggak Bu. Nggak bisa. Loh kok sama kayak Ibu? Jangan-jangan. Pergi bareng ya. Jatuh bareng. Loh, gimana sih Nadif ini? Gimana? Gak bisa. Gak bisa apa? Harus bisa mau apa lo? Loh, oh gak bisa jawab. Oh kayaknya aja Bu. Gak bisa. Gak bisa mau apa? Saya tanya. Itu aja kan ini apa baca surat. Sumpah pemuda Bu. Sumpah pemuda. Ibu apa enggak? Ayo bisa mau apa? Dibaca. Bisa mau apa? Pak, surat apa ya? Oh, surat ini wasa itu. Iya, anak pondok. Al-Fatihah wis. Masuk Al-Fatihah atau Alif Lam Mim wes. Ulhu masuk. Ausanita kui. Lupa. Mbak Surat apa ya? Ayo. Boleh buka Al-Quran dan Nggak boleh. Boleh. Dari Ada sekolah. yang hafal. Nggak boleh yang mana? awalnya nggak hafal, Pak. Yasin aja Bu kalau gitu Bu. Siapa apa? Gitu
panjang nih. Berapa? Kamu masuk yang panjang. Iya. Panjang. Oke. Ibunya juga saya panjang. Ya kan, Bu? Ayo. Oke. Oke. Mulai. Ada besar ya. Enggak, yang malah audiensnya di sini, Bro. Baca Quran juga nggak boleh sama lihat sahabat-sahabat. Ya udah menghadap ke ono. Tapi ya makan di sana. Kiblatnya sana. Tidak di sana. Iya lah, ya wes menrono. Gak jelas. Sebar misi baru. Ayo aku sih. Sehat. Shoot, artinya fokus, Lur. Ayo, Lur. Ya, Lur. Pokoknya meratapi gue, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'aa waja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Masya Allah, tabarakallah. Sudah, Bu. Salim, baru gue duduk. Salim dulu baru Jangan duduk. saling banget sih, belum. Salim sama ibunya meratapi. Kan nggak disalim sama cowok. Tugas ya, Pak. Mari. Sampai. Salim. Mau berdoa kok apa sama? Oke. Baik, sekarang kita akan mempelajari tata kelola humas dan keprotokolan. Loh, aku gak mau sih Reva, kamu itu ya. Mau isi cepat. Ya. Reva, kamu tahu gak apa sih tata humas? Tata kelola humas dan keprotokolan itu. Saya nggak tahu, Ibu. Boleh, atau saya kasih tahu ya. Apa itu, Ibu? Jadi, tata kelola humas itu sistem yang mengatur bagaimana hubungan masyarakat dalam suatu organisasi dikelola untuk membangun dan mempertahankan citra positif, mencakup dari komunikasi, kemanajemen media, serta hubungan dengan pemangku kepentingan. Kalau keprotokolannya itu aturan yang mengatur tata cara dalam penyelenggaraan acara resmi, termasuk susunan kehadiran, penyambutan tamu, tata letak tempat duduk, serta aturan berpakaian. Ya. Gitu ya, Ibu. Ya, jadi tolong jelaskan Reva daripada Reva terus ya, sendiri. Itu satu aja ya, semua. Ya Allah, Ibu. Pentingnya tata kelola humas dan keprotokolan dalam organisasi. Yang pertama, membangun citra dan kredibilitas, yaitu humas berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap organisasi. Jika dikelola dengan baik, citra organisasi akan semakin positif. Yang kedua, menjaga komunikasi efektif. Humas memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik, media, maupun pihak internal perusahaan tetap jelas dan konsisten. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keformalan acara. Keprotokolan berperan dalam memastikan suatu acara berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai standar. Yang terakhir, menunjukkan profesionalisme. Organisasi yang memiliki sistem kehumasan dan keprotokolan yang baik akan lebih dihormati dan dipercaya oleh publik. Udah, Ibu. Oke, jadi pengertian humas menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Scott M. Catlin yaitu Cutlip, Bu. Ya, oke, Pak.
mempertahankan hubungan baik antara organisasi dan publik melalui komunikasi yang efektif. Kalau menurut IPRA, kepanjangannya International Public Relations Association, yaitu humas itu upaya strategis yang dirancang untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antara organisasi dan publiknya. Secara umum, humas itu bidang yang berfokus pada pengelolaan komunikasi antara suatu organisasi dengan publiknya untuk menciptakan citra positif, membangun hubungan yang baik serta menangani kritis komunikasi jika diperlukan. Fungsi utama humas dalam suatu organisasi yaitu yang pertama membangun citra positif. Humas bertanggung jawab dalam menciptakan dan mempertahankan reputasi baik organisasi di mata publik. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi yang akurat, yaitu menyediakan informasi yang benar dan transparan mengenai kebijakan, produk atau layanan organisasi. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan dengan media, yaitu berkomunikasi dengan media massa untuk memastikan bahwa informasi mengenai organisasi dipublikasikan secara efektif. Dan terakhir yaitu mengelola krisis komunikasi. Humas berperan dalam menangani dan meredam krisis yang dapat merusak citra organisasi. Yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi humas dalam organisasi. Yang pertama, membangun citra positif organisasi, yaitu humas itu bertugas untuk membentuk dan mempertahankan reputasi positif organisasi di mata publik. Yang kedua itu menjalin komunikasi dengan stakeholder. Nah, stakeholder dalam konteks humas meliputi pelanggan, investor, karyawan, pemerintah, media, dan masyarakat umum. Dan yang ketiga yaitu mengelola krisis komunikasi. Dalam situasi darurat atau krisis, misalnya skandal perusahaan, isu negatif, atau kegagalan produk, humas itu berperan sebagai penjaga citra. Dan ada strategi krisis komunikasi yang itu meliputi yang pertama mengidentifikasi masalah dengan cepat, dan yang kedua itu menanggapi dengan pernyataan resmi yang jelas dan profesional. Yang ketiga yaitu menjaga komunikasi terbuka dengan publik dan media, dan yang terakhir yaitu memulihkan kepercayaan melalui langkah-langkah korektif. Tolong jelaskan Diva Olivia sampai duduknya kayak gini. Sopan. Dibaca tadi Bu. Ya. Enggak dibedeli. Strategi Humas yang efektif. Yang pertama media relation atau hubungan dengan media. Media menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi mengenai organisasi kepada publik. Bentuk strategi media relation yang pertama ada mengirimkan press release atau siaran pers secara rutin. Yang kedua ada mengadakan konferensi pers saat ada pengumuman penting. Dan yang ketiga menjalin komunikasi aktif dengan wartawan dan redaksi media. Yang kedua ada digital marketing dan sosial media. Platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, dan YouTube menjadi alat utama dalam LinkedIn dan YouTube menjadi alat utama dalam menyampaikan informasi secara cepat dan mudah. Dan yang selanjutnya yaitu strategi humas yang efektif. Yang pertama, manfaat digital marketing dalam humas, yaitu meningkatkan engagement dengan publik melalui interaksi langsung. Dan yang kedua itu memantau opini publik melalui analisis media sosial. Dan selanjutnya yaitu event management atau manajemen acara. Acara bisa berupa seminar, konferensi, peluncuran produk, CSR, corporate social responsibility, hingga BTS dengan mitra bisnis. Dan langkah-langkah dalam event manajemen yang baik yaitu yang pertama meningkatkan engagement dengan publik melalui interaksi langsung. Dan kedua yaitu menyediakan informasi dalam format yang menarik seperti infografis, video atau live streaming. Dan yang ketiga yaitu memantau opini publik melalui analisis media sosial. Dan yang selanjutnya yaitu tata kelola humas dalam organisasi. Yang pertama, struktur organisasi humas,
jawab atas perencanaan dan pengawasan seluruh strategi humas. Yang kedua, tim media dan publikasi, yaitu mengelola hubungan dengan media massa. Dan yang ketiga yaitu tim digital dan sosial media, yaitu mengelola platform media sosial dan website organisasi. Dan yang keempat yaitu tim event dan hubungan masyarakat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan acara internal maupun eksternal. Dan yang terakhir yaitu tim manajemen krisis yang menyusun strategi pemulihan citra setelah krisis. Tolong dijelaskan Priska apa yang terus serius gitu. Ini urusan OSIS Bu. Tata kelola humas dalam organisasi. Yang kedua ada SOP atau standar operating procedure humas. Di sini ada 3 yaitu penyusunan press release, yaitu semua informasi yang akan dipublikasikan harus melalui proses verifikasi. Kedua manajemen sosial media, yaitu konten yang diposting harus sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang ketiga pengelolaan acara dan konferensi pers, yaitu semua acara harus memiliki perencanaan yang matang dan koordinasi dengan tim internal. Yang keempat ada penanganan krisis, yaitu prosedur khusus dalam menangani berita negatif atau krisis yang melibatkan organisasi. Sudah Ibu. dan selanjutnya yaitu etika dan krisis humas. Yang pertama transportasi dan akuntabilitas. Kamu suara siapa itu Reva? Tolong kecilin. Nah, transparansi dalam humas itu berarti menyampaikan informasi yang jelas, terbuka, dan tidak menyesatkan kepada publik. Astagfirullah Bu, gimana itu? Transparansi apa Bu? Suruh baca aja Ibu. Ayo lawan, jelaskan ini. Kami jelaskan transparan dan akuntabilitas. Transparan dalam humas berarti menyampaikan informasi yang jelas, terbuka dan tidak menyesatkan kepada pihak. Selanjutnya itu ada akuntabilitas berarti setiap pernyataan yang dibuat oleh humas harus bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa penting? Karena itu menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi, mencegah spekulasi atau kesalahpahaman dalam penyampaian informasi, dan membantu organisasi menghadapi krisis dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Contohnya itu adalah, contoh penerapannya itu ialah perusahaan yang menghadapi isu lingkungan memberikan laporan transparan mengenai upaya perbaikannya. Dan yang terakhir ialah pemerintah yang memberikan informasi akurat terkait kebijakan baru kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu kejujuran dalam komunikasi. Humas harus memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan itu kepada publik dan media bersifat aktual, tidak manipulatif dan dapat dipercaya. Dan yang kedua yaitu resiko komunikasi yang tidak jujur. Jika organisasi ketahuan menyebarkan informasi yang menyesatkan, reputasi dapat rusak dalam waktu yang singkat dan bisa menimbulkan krisis komunikasi yang sulit diperbaiki. Contohnya yaitu jika ada produk yang mengalami cacat produksi, humas itu harus segera memberikan pernyataan resmi dan tidak menutupi masalah tersebut. Dan yang ketiga yaitu profesionalisme. Nah, humas itu harus bekerja secara kompeten, bertanggung jawab, dan etis dalam menjalankan tugasnya. Prinsip profesionalisme itu meliputi yang pertama, kepatuhan terhadap kode etik humas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang kedua, menghormati privasi dan hak individu atau organisasi lain dalam komunikasi publik. Dan yang ketiga yaitu bersikap netral dan tidak berpihak secara subjektif saat berhubungan dengan media dan memangku kepentingan lainnya. Contohnya yaitu seorang juru bicara organisasi menjaga sikap sopan dan tenang dalam menjawab pernyataan media meskipun mendapat pertanyaan yang sulit atau provokatif. Dan selanjutnya yaitu ada tantangan dalam tata kelola humas. Yang pertama, perkembangan teknologi dan media
era digital, media sosial, dan platform online telah mengubah cara berkomunikasi dan publik. Tantangan utama yaitu kecepatan informasi menyebar dengan cepat, baik yang benar maupun yang tidak. Pengelolaan media sosial itu harus aktif dalam memonitor tren dan menjaga interaksi yang positif dan dengan publik. Kedua, solusinya yaitu menggunakan strategi komunikasi digital yang efektif, memonitor dan merespon komentar atau berita negatif dengan cepat, melakukan pelatihan berbikin mudah dalam penggunaan teknologi digital. Dan yang kedua itu manajemen krisis dan isu negatif. Setiap organisasi berpotensi menghadapi situasi krisis yang dapat merusak citra mereka, seperti jenis krisis yang dapat terjadi yaitu skandal internal, misalnya kasus korupsi atau pelecehan yang melibatkan pihak organisasi. Dan yang kedua itu keluhan pelanggan yang viral. Contohnya yaitu pelanggan yang mengeluh tentang layanan yang buruk dan mendapatkan perhatian luas. Solusinya yaitu menyiapkan manajemen krisis yang mencakup strategis respon cepat. Dan yang kedua itu melakukan komunikasi yang transparan atau mengendalikan persepsi publik. Kenapa Diva kok tahu terus? Gini lah ibu, Diva suka gini tadi. Kok bergejekan sih ibu? Kok bergejekan sih Diva? Jelaskan kamu kok bergejekan terus sama Reva, lihat Reva mau selfie ya? Iya. Oh, mau selfie sama saya tentu. Lu biar anaknya mirip saya. Gak mau, susah diatur nanti. Iya. Itu bawaan bayi bu, di sini kita kedinginan. Oh iya. Ayo, kipas gitu. Kita dikisan di mana bu? Tangan dalam letak kelola. Oh kan, gak pernah serius kamu itu. Coba disamperin ibu biar semangat. Apa ibu? Gak pernah serius. Tantangan dalam tata kelola humas. Jangan lupa kepercayaan emot. Ketiga, menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan publik adalah bukan apa masih masuk apa ini? Iya kan bapak ini. Tantangan dalam diri tata kelola humas. Menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan publik adalah aset utama dalam humas, tetapi mudah hilang jika terjadi kesalahan komunikasi atau skandal. Tantangannya yang dihadapi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi organisasi, persaingan dengan opini publik di media sosial, di mana siapapun bisa berkontribusi terhadap narasi yang berkembang. Dan solusinya yaitu membangun komunikasi yang konsisten dan jujur, melibatkan publik dalam program sosial yang menunjukkan kepedulian organisasi, dan yang terakhir menanggapi kritik dengan cara yang profesional dan positif. Dan yang ketiga yaitu menjaga kepercayaan publik. Sudah selesai aku. Dan itu apa? Haus saya mungkin bawaan dari haus. Bawaan dari apa bu? Dari suami. Ini dari mengandung sih. Mengandung sih kok suami. Suami kok sembah. Ayo perhatikan Indah, kamu juga. Udah bu tiba-tiba. Kamu itu selalu muat bersama Lunda. Ya ini nggak bu? Ayo jelaskan Indah. Lu sudah dibaca belum ini yang ketiga yang dibaca. Dibaca. Ya sudah. Kamu yang kedua ini.
Buka buyur. Gue buyur lah. Aku hebat. Bu, diam. Sekarang tidak mau. Beda terserah kamu. Emang ya begini kalau disuruh gak niat, kalau liatan. Lihat aja. Oh alah, lihat tak nih bu. Terima kasih ya Ida. Kalau aku silakan dicopkan. Silakan dicopkan. Loh kok pisau? Kok bisa ampun? Emang Teo ya, emang terus gitu kok. Kok bisa? Sos aja berpisah ibu. Kok bisa? Ini loh bu, masya Allah. Cocok aja ini. Wah, larang gemes. Bisa kamu? Jadi Si opong. Kayaknya tidak. Sama nggak sih? Tidak. Oh ibu ini sekali. Wah. Mama. Makasih ya Mbak Indah. Terima kasih. Ini di no ada kan. Biar dengar ya. Ini. Bayu biar dengar. Kok apa itu protokol? Protokol adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Sebelum kita mendalami tata tempat dan keprotokolan yang berlaku di pemerintah Kota Depok, kita pahami dulu jenis-jenis acara sebagai berikut. Acara kenegaraan. Acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, serta pejabat negara dan undangan lain, bertempat di ibu kota negara. Acara resmi. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintahan serta undangan lainnya. Dari pengertian tersebut, maka acara yang berada di lingkup pemerintah Kota Depok dapat dikategorikan sebagai acara resmi. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Berikut pengaturan tempat bagi pimpinan dalam sebuah acara. 1. Pengaturan tata tempat didasarkan pada kedudukannya, di mana orang yang berhak mendapat tempat paling utama adalah mereka yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi, diikuti pejabat berikutnya. 2. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. 3. Jika menghadap meja, tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar
pembelajaran hari ini dan Mas Nadif tolong pimpin doa sebelum ibu pergi. Pergi kemana ibu? Ibu pergi kemana? Sudah selesai tidak? Cepet banget. Iya, nggak terasa ya. Iya, soalnya seru. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang diterangkan dapat menjadi tuntunan untuk kedepannya. Amin, Masya Mulai